Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, amma ba'd. Pemirsa Andalus TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kehidupan ini laksana siang dan malam, silih berganti. Allah Ta'ala berfirman, "Iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh." Dan apabila kalian terluka, maka sebelum kalian ada kaum yang terluka seperti yang kalian rasakan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan begitulah hari-hari Allah pergilirkan antara manusia. Wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkumus syuhada. Agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang beriman di antara manusia, dan Allah Subhanahu wa taala mengambil beberapa di antara kalian sebagai syuhada. Wallahu la yuhibbul zalimin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Ayat ini menerangkan bagaimana beratnya cobaan yang diterima oleh barisan kaum muslimin dalam perang Uhud. Setelah sebelumnya mereka hampir saja memenangi peperangan tersebut, tiba-tiba situasi menjadi berbalik. Orang-orang musyrik berhasil memukul kembali setelah melihat barisan kaum muslimin yang lengah, tidak disiplin, tidak mengindahkan perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tetap berada di atas gunung. Kaum muslimin menyangka kemenangan sudah di depan mata. Kaum muslimin yang berada di gunung, pasukan pemanah turun karena menyangka bahwasanya kaum muslimin sudah menang dan kaum musyrikin sudah kalah, maka mereka turun untuk mengambil ghanimah. Seketika itu bencana itu terjadi. Kejayaan di depan mata harus sirna berganti dengan duka. Di perang Uhud, kaum muslimin berduka karena gugurnya banyak di antara kalangan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk syahidnya paman Rasulullah Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri merasakan gigi geraham beliau yang sampai berdarah. Duka yang begitu mendalam yang dirasakan oleh kaum muslimin. Namun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya kemenangan, kekalahan, sukacita, kesedihan, sabar, marah adalah peristiwa yang silih berganti dalam kehidupan manusia. Jika kaum muslimin kalah di perang Uhud, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan mereka kemenangan pada perang Badar. Para pemirsa Andalus TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, kelengahan adalah sifat manusia, diakibatkan sikap yang terburu-buru saat ingin meraih sesuatu. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita kaum muslimin. Rasulullah bersabda, "At-ta'anni minallah." Perlahan-lahan, tidak terburu-buru, bersabar adalah dari Allah Azza wa Jalla. Wal ajalatu minasyaitan. Dan sungguh terburu-buru itu, tergesa-gesa, tidak sabar, datangnya dari syaitan. Bahkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, diceritakan ada seorang wanita yang bersedih, menangis di atas pemakaman karena duka yang begitu mendalam. Hingga saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lewat, kemudian Rasulullah menyapanya dan mengingatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak larut dalam kesedihan. Namun kesedihannya yang begitu mendalam membuatnya tidak mengindahkan nasihat tersebut.
dan justru membalas dengan mengatakan bahwa yang menasehati tidak mengalami apa yang sedang ia alami. Wanita itu tidak tahu bahwa yang menasehati tadi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika wanita itu menyadari bahwasanya yang menasehati tadi adalah Rasulullah, maka wanita itu datang kepada Rasulullah dan meminta maaf. Tapi apa jawab Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah menjawab, as-sabru inda sodamatil ula. Sabar itu adalah saat pertama kali musibah itu terjadi. Wanita itu terlalu larut dalam kesedihan sehingga ia menjadi lengah untuk bersabar. Hingga akhirnya ia tergesa-gesa menolak daripada nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena perbuatannya tersebut, kemuliaan sabar tidak didapatinya. Dan yang tersisa hanyalah penyesalan karena dia tidak mampu bersabar ketika musibah itu pertama kali datang. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita banyak sekali ujian yang mengakibatkan kurangnya penghasilan, tertundanya keinginan, dan kerumitan yang tidak ada usainya, maka ingatlah yang pernah diucapkan oleh Nabi Ya'qub alaihissalam saat dirinya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana beliau mengatakan, qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ya'qub berkata, sesungguhnya aku mengeluhkan kesulitanku dan kesedihanku kepada Allah Ta'ala. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku mengetahui tentang Allah apa yang tidak kalian ketahui. Dalam doanya, Nabi Ya'qub alaihissalam mengajarkan kepada kita tentang optimisme, husnudzan kepada Allah Ta'ala, bahwa segala sesuatu yang terjadi atau yang menimpa kaum muslimin adalah kebaikan. Allah berikan petunjuk untuk bersabar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita petunjuk sehingga kita mampu bersabar, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru dalam meratapi kesedihan atau musibah yang kita rasakan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.